Ya. Ketika Pak Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Gibran Raka Buming Raka di panggung Istana Merdeka merayakan kemerdekaan dalam suasana bahagia, itu apakah sikap yang menantang logika publik atau menantang publik secara keseluruhan? Apa yang ada di kepalanya Prabowo, apa yang ada di kepalanya Jokowi, apa yang ada di kepalanya Gibran, dalamnya laut bisa diduga, di dalam hati siapa yang tahu. Jokowi kan selalu ada kesempatan sedikit pun dia akan manfaatkan untuk keuntungan dirinya, untuk keuntungan keluarganya. Prabowo seperti dikelilingi oleh keluarganya Jokowi. Tidak pernah ada adegan presiden dan mantan presiden itu duduk berdampingan seperti itu. Masih terlihat bahwa mantan presiden atau mantan wakil presiden itu adalah tamu undangan. Mohon maaf ini, kan tidak ada ibu negara. Makna strategisnya baru kita dapat nilai setelah ada keputusan-keputusan politik yang akan menyusul dalam waktu dekat ini. Ketidakhadiran Mega itu apa untuk menjelaskan kepada publik bahwa tiga orang ini satu paket, Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Fakta betapa ada konflik yang belum terselesaikan di antara mereka ini. Saya kira dengan Jokowi itu akan dibawa sampai mati. Apa juga bisa ditafsirkan bahwa ini adalah tertawa bahagia terakhir buat mereka bertiga? Setelah ini Jokowi atau Gibran akan menangis. 2029 menurut saya penentuan bagi klan Jokowi. Dinasti Jokowi itu akan ditentukan di 2029 ini. Jokowi disebut jeli memanfaatkan momentum demi kepentingan politik dan keluarga. Kini muncul sorotan. Apakah Prabowo benar-benar bebas menentukan arah kekuasaan atau masih berada di bawah bayang-bayang lingkaran Jokowi? Jadi begini, ada psikologi politik yang harus dipahami. Ketika hubungan antara Jokowi dengan Megawati kurang baik, ada hubungan antara SBY dengan Megawati kurang baik. Nah, kemungkinan mereka dapat kabar. Artinya jika Jokowi mendapatkan kabar bahwa SBY sedang di Amerika, sedang pengobatan lah kira-kira gitu, urusan kesehatan. Megawati seperti biasa tidak datang kan, sudah sejak 2024. Artinya tidak ingin ada pertemuan. Nah, Prabowo juga tentu memahami problem-problem ini. Ini kesempatan menurut saya, Jokowi kan selalu ada kesempatan sedikit pun dia akan manfaatkan untuk keuntungan dirinya, untuk keuntungan keluarganya. Maka kalau kita lihat gambar itu, Prabowo seperti dikelilingi oleh keluarganya Jokowi. Baik itu Gibran, Jokowi, keluarganya. Ibu Irana ya, segala sama macam. istrinya. Jadi ini seperti perhelatan keluarga itu ditangkap publik. Persepsi publik itu ya tidak bisa disalahkan, juga tidak bisa dibenarkan atau seperti apa. Politik kan bukan perkara benar salah, tapi berbagai kemungkinan. Segala hipotesis itu harus diperhitungkan. Seperti apa kemudian yang terjadi. 2029 jadi titik penentuan. Dinasti Jokowi bertahan atau berakhir? Kedekatan Jokowi, Prabowo, dan Gibran pun memicu pertanyaan besar. Harmoni politik atau kalkulasi kekuasaan? Fakta betapa ada konflik yang belum terselesaikan di antara mereka ini. Jangankan ya, saya kira dengan Jokowi itu akan dibawa sampai mati, kira-kira begitu. Apa itu untuk menutupi kejadian di rapat kabinet paripurna ke-8 ya? Gibran ada di depan presiden. Bahwa dengan cara seperti ini cara yang harus benar. Jokowi harus masuk, dia melakukan lobby dan segala macam untuk nutupin bahwa Gibran tidak lagi di posisi di sebelahnya Prabowo ketika rapat paripurna. Bu Indra, analisis saya kan waktu itu bilang, ini kemungkinan ada playing victim dari lingkungan istana.
artinya bisa dilakukan oleh orang-orang di Setnek atau di Setkap yang men-setting itu. Kan sebenarnya bisa aja Gibran ditaruh di samping, kan bisa saja. Ya mungkin ada suasana psikologis Prabowo yang dibaca oleh orang Setnek atau orang Seskap, atau bisa juga mereka membuat playing victim seperti itu. Jadi ya menurut saya ini terutama ingin membangun citra persatuan saja di dalam pada hari kemerdekaan, dan ini panggung kenegaraan, ya, bukan semata-mata panggung politik. Itu berbeda. Panggung kenegaraan bukan arena kompetisi politik, sehingga menampilkan presiden dan wakil presiden serta mantan presiden atau mantan wakil presiden suasananya akrab untuk memperkuat narasi persatuan nasional di hadapan publik dan dunia internasional. Saya kira itu, meski demikian menurut saya analisis politik juga perlu membuat catatan-catatan penting bahwa kedekatan simbolik itu belum tentu berarti seluruh kepentingan politik telah sepenuhnya selaras. PSI, Jokowi, dan Gibran mulai jadi sorotan menuju 2029. Mungkinkah ini strategi mempertahankan pengaruh politik, sementara Prabowo harus menghitung ulang langkahnya? Nah, tentu saja Jokowi apapun dia akan melakukan agar PSI, Partai Solidaritas Indonesia, segera masuk di dalam parlemen. Karena kalau tidak, wassalam. Jadi ini 2029 menurut saya penentuan bagi klan Jokowi. Jadi dari dinasti Jokowi itu akan ditentukan di 2029 ini. Tentu saja banyak orang juga tidak nyaman kalau PSI itu muncul di parlemen. Ya partai-partai di bawah atau menengah kan tentu saja merasa bahwa mereka akan digerogoti, terutama kayak seperti PDIP, basis konstituennya hampir sama. Juga Nasdem, apalagi Golkar yang pragmatis pendukungnya. Artinya siapa yang memberi, itu yang akan diambil. Saya kira sekarang mereka juga masing-masing partai sedang meneropong PSI, meneropong Jokowi. Karena kalau ini naik di parlemen, ya mereka siap-siap saja. Ya, tapi kan masalah bagi Prabowo kan udah di tepi jurang. Artinya apakah yang dituju sama Prabowo, jangan sampai Jokowi ini menggunakan kekuatan logistiknya untuk ikut dalam tanda kutip menjatuhkan Prabowo? Ya Prabowo pasti berhitung. Tidak mungkin Prabowo tidak menghitung Jokowi dengan cermat. Pertemuan di istana itu adalah perhitungan politik yang cermat bagi dia. Terutama supaya pendukung Jokowi juga tidak menyerang Prabowo, kan seperti itu. Walaupun berbeda pandangan, tapi jangan sampai menyerang. Karena pertarungan narasi di medsos kan seperti itu. Jokowi sekarang sedang berhadapan dengan problem-problem baru, termasuk ijazahnya Gibran. Ini kan sebuah pesan agar Prabowo tidak lagi menggunakan Gibran. Saya kira juga Prabowo berhitung tidak akan menggunakan Gibran di dalam pemilu 2029 nanti. Oleh karena itu PSI apapun akan mengusung Gibran untuk maju dalam Pilpres. Entah itu ada yang mau menjadi wakilnya atau posisi Gibran kembali menjadi wapres. Saya kira Jokowi juga sudah membaca sinyal bahwa Prabowo tidak akan menggunakan Gibran di dalam Pilpres nanti. Di depan publik tampak harmonis, tapi narasi konflik belum selesai terus bergulir. Apakah kedekatan Jokowi, Prabowo, Gibran benar-benar solid atau hanya simbol politik di panggung kenegaraan? Pak Jokowi minta izin kepada Pak Prabowo, Mas, Pak Presiden, saya minta izin, saya mau jadi ketua umum partai. Apa Pak? Saya mau maju menjadi ketua umum PSI. Prabowo ketawa, Gibran ketawa. Kira-kira itu nggak yang terjadi?
Oh itu ya? Iya. Halusinasi seorang Iya, ya, enggak, karena informasinya banyak. Ya. Termasuk dari sumber-sumber PDI Perjuangan. Bisa saja. Itu yang menyebabkan kita tahu, oh itu kan urusan keluarga ada. Kira-kira itu enggak? Bisa saja, karena mungkin selama dipegang oleh Kaisang, publik akan melihat nih Kaisang ini siapa, ya kan? Ini anak bau kencur gitu kan, anak bawang. Nah, butuh figur. Mungkin setelah sekian lama kok nggak naik-naik. Ya. Ini kan kalau kita lihat survei terakhir, ini kan nggak sampai 2%. Betul. Ya kan? Oh, mungkin strateginya ya seperti itu. Justru bagi Megawati, bagi Prabowo, bagi SBY malah senang kalau kemudian Jokowi itu tampil sebagai ketua umum atau presiden partai, sehingga enak gitu. Ketika lo jadi ketua umum partai aja ternyata lo nggak sanggup. Ya kan sama dengan membuktikan ketika lo jadi presiden aja PSI nggak bisa masuk, 2 kali nggak bisa masuk gitu kan. Artinya 2019 nggak masuk, 2024 nggak bisa masuk kan, kira-kira seperti itu. Walaupun orang tahu secara sembunyi-sembunyi Jokowi menyokong PSI. Ya, saya kira ini 2029 adalah penentuan terakhir dinasti Jokowi. Apakah akan tetap ada di panggung nasional Indonesia atau ditelan bumi? Begitu Bung Indra. Merdeka. Ya. Sobat Medilog, ternyata tidak sesederhana penampakan foto ya. Sekalipun kita tahu bahwa dalam era simulakra digital sekarang, satu foto itu jangan-jangan tanda satu-satunya yang dikirim ke publik bahwa memang Pak Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka sudah satu frekuensi, sekalipun frekuensi itu misalnya berpisah. Deal bahwa tidak bekerja sama lagi, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan win-win solution di antara mereka bertiga. Kenapa mereka bertiga? Karena Gibran juga seorang manusia politik yang sudah dewasa. Jangan-jangan langkahnya juga berbeda dengan Jokowi. Jangan-jangan, tapi yang jelas kekecewaan publik sangat tampak hari ini. Kenapa 3 simbol ini terlihat begitu bahagia ketika kondisi kemerdekaan kita tidak sebahagia yang mungkin terlihat di Jokowi dan PSI kembali jadi sorotan menuju 2029. Jika strategi ini gagal, akankah pengaruh politik Jokowi benar-benar berakhir atau justru lahir babak baru dinastinya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.